Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube gua Catur Waskita. Kali ini gua nggak ngebahas model kit, tapi kali ini gua mau unboxing sekaligus nge-review sebuah action figure yang keren banget, unik, lucu, layak buat dikoleksi, terutama buat kalian yang suka fotografi dan suka posting quote-quote filosofis atau quote-quote patah hati di sosial media kalian. Ini adalah Transform Downboard medium size buatan Kotobukiya. Gua nggak yakin juga sih, ikutin aja reviewnya ya. Jadi ceritanya gue lagi browsing-browsing di marketplace yang warna orange, dan gue nemuin downboard ini dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp65.000. Dan di sana nggak dijelasin mereknya apa ya. Setelah gue lihat ulasannya, ternyata bagus semua, dan gue juga sempat cek reviewnya di YouTube, ternyata bagus. Ya udah, gue beli deh. Ternyata pas datang dan gue periksa boxnya, ternyata ada tulisan Produced by Kotobukiya. Kaget dong gue, 65.000 dapat Kotobukiya. Sedangkan di toko-toko lain yang ngejual produk ini dan menuliskan Kotobukiya di deskripsinya, jualnya di kisaran harga sekitar 200 ribuan sampai 500 ribuan ke atas. Penasaran isinya kayak gimana? Kita unboxing aja ya. Tapi sebelum kita unboxing, kita lihat boxnya dulu ya. Kalau dilihat dari bahan kertasnya sih, ini bahannya bagus ya. Bahan kertasnya tebal, warna kardus gitu, kayak dari bahan kertas daur ulang gitu ya. Teksturnya bagus, gak glossy, berkesan premium ya kalau menurut gua sih. Ada lecak sedikit di bagian atas ini. Di sini ada bagian beningnya, jadi kita bisa lihat danbonya langsung dari luar. Di sini ada tulisan Transform Downboard, dibuat berdasarkan komik oleh Kyohiko Azuma, Yotsuba N, sculpted by Mitsunobu Tanura, copyright Kyohiko Azuma, garis miring Yotsuba Tsutazio. Jadi downboard ini adalah karakter dari manga berjudul Yotsuba N ya, atau dalam bahasa Indonesianya Yotsuba Dan. Dan apa? Ya Yotsuba Dan aja, tanda seru gitu udah. Agak aneh sih emang judulnya ya. Ini bagian sampingnya ada tulisan-tulisan dalam bahasa Jepang gitu ya. Dan ini bagian belakangnya masih tulisan-tulisan Jepang. Dan di sini ada peringatan bahaya tersedak segala macam ya. Ini bagian sampingnya lagi. Dan ini bagian bawahnya. Ini yang gue bilang tadi ada tulisan Produced by Kotobukiya ya. Nggak tahu bener apa enggak, tapi kalaupun palsu, tulisan-tulisan ini tuh detailnya jelas semua gitu. Nggak kelihatan kayak hasil scan yang dicetak ulang. Ya udah, kita lihat isi dalamnya ya. Di sini ada selembar kertas hitam putih kayak gini yang berisi instruksi buat merubah danbonya jadi bentuk kotak kayak gini ya. Jadi dia dari bentuk aslinya kayak gini bisa ditransform jadi bentuk kardus kayak gini. Dan ternyata artikulasinya banyak ya, terutama di bagian kepala sini. Oke, berikutnya kita lihat danbonya ya. Dia ada kertas lagi ya di bagian dalamnya. Bahan dan ketebalannya sama kayak yang di bagian luar. Ini dia danbonya yang diapit 2 blister gitu ya. Dan di sini kita dapat 4 buah konektor ya buat dipasang di bagian tangannya. Jadi di bagian tangannya nanti bisa dipasang aksesoris ya. Oke, langsung aja kita buka blisternya. Ini dia danbonya. Kalau dipegang gini sih bahannya bagus ya. Warnanya kayak kardus, bener-bener kayak kardus. Di sini ada vinyet-vinyetnya sedikit, jadi kayak kardus-kardus kotor gitu. Di bagian-bagian sininya tuh warnanya agak lebih gelap di pinggir-pinggirnya. Dan di sini ada saklar nih. Tapi saklarnya nggak bisa berfungsi apa-apa ya, cuma buat aksesoris saja. Di sini ada apa nih, nggak tahu nih, bulatan kecil gini. Ada strip di tengahnya warna silver. Terus di sini nih bagian matanya nih nggak bisa nyala, dan sebagai gantinya dia punya mekanisme di dalam sini yang bisa digerakin. Jadi kalau keadaannya begini, ke arah atas gini, dia matanya warnanya kuning begini, dan kalau dikebawahin matanya warnanya hitam. Cukup detail sih ya, cukup bagus, keren. Terus lihat belakangnya, di sini ada kayak switch begini, bisa digeser ke atas, kayaknya buat naikin kakinya sini ya, masukin kakinya ke dalam sini, buat ditransform ke dalam bentuk boxnya. Sini agak longgar, kenapa nih agak kebuka begini? Sebentar ya. Oh gitu. Oh, di sini bisa diangkat begini ya. Dan kalau kita lihat di dalam sini, artikulasinya banyak banget di dalam situ. Oke, kita lihat artikulasinya ya.
Untuk di bagian kepalanya bisa nunduk ke depan begini, ke belakangnya segini, ke kanan kirinya juga bisa digerakin kayak gini, dan dia bisa diputar 360 derajat juga tanpa halangan. Oh, ini ternyata bisa naik turun begini ya. Dan untuk di bagian lengannya, ini ke atas segini, oh bisa sampai atas lagi ternyata tangannya. Terus bisa ke depan, bisa diputar juga, cuma kehalang sama kepala ya. Di sini ada butterfly joint, dan di sini bisa diputar. Untuk jangkauan ke depannya, oh di depannya bisa dilipat sampai sejauh ini ya, bagus banget, keren. Dan di sini ada artikulasi lagi nih buat ngerubah ke bentuk kardusnya. Lanjut kita masuk ke bagian kaki. Sebentar, di sini ada front skirt bisa diangkat ke depan begini. Untuk bagian side skirtnya bisa diangkat sampai atas begini. Back skirtnya juga bisa diangkat. Lanjut ke bagian kaki. Dia bisa digerakin ke depan belakang begitu ya, sedikit aja tapi cukup sih. Terus bisa diputar juga. Untuk ke sampingnya dia nggak ada pergerakan ya, cuma segitu aja. Dan di bagian bawah sini dia ada magnet ya, tuh bisa nempel begitu. Cukup kuat juga magnetnya ya ternyata, keren. Oke, kita lihat transformnya ya, kita coba transform. Tapi sebelum transform gue mau lihat kertas petunjuknya dulu ya. Untuk transformnya, pertama kita masukin dulu bagian kakinya ke dalam badannya kayak gini. Ini didorong begini, nah udah begitu. Lalu bagian kepala sini bisa dibuka, dinaikin dulu supaya ini bisa digeser ke belakang begini. Terus bagian tangannya diarahin ke belakang begini, terus dilipat ke bawah. Terus ini diputar ke sini. Terus kita masukin aja bagian badannya ke dalam kardusnya kayak gini. Nah, harusnya sih bisa ya. Sebentar. Kok agak susah sebelah sini. Nah, akhirnya bisa juga ngerubah jadi bentuk kardusnya kayak gini. Unik ya. Jadi badannya dia tuh bisa masuk ke dalam kepalanya sendiri. Di sini masih agak longgar nih, mungkin gue kurang sempurna kali transformnya. Keren. Dan gak semua action figure dan board itu bisa ditransform ya. Jadi cuma yang ini aja, cuma yang ada tulisannya transform dan board aja. Berikutnya kita cek aksesoris yang kita dapat dalam paket pembelian ya. Untuk aksesorisnya kita dapat 4 buah konektor kayak gini. 2 masing-masing ini sama. Jadi 2 ini sama dan 2 ini sama. Ntar gue ambil. Jadi ada 2 jenis ya konektor kayak gini yang bisa dipasang di lengannya. Ada female dan male. Jadi kita bisa pasang aksesoris di sini ya. Sebentar, gue coba pasang ya. Tapi sebelum pasang gue mau merubah ini dulu ke bentuk asalnya seperti semula ya. Nah, untuk masangnya kita tinggal masukin aja ke tangannya kayak gini ya. Tapi kalau dilihat-lihat begini, kayaknya ukurannya terlalu kecil ya sini ya. Jadi harus agak dikikir dulu di bagian dalamnya sini. Jadi biar masuknya pas gitu. Kita coba pasang aksesoris ya. Gue mau pasang shield dari SD Aegis ini. Nah, ternyata longgar ya. Kita coba yang lain ya. Sekarang kita coba pasang shieldnya dari SD Zeta Gundam ini ya. Nah, ternyata bisa dipasang, tapi agak terlalu ngepas ya. Jadi susah gitu masuknya, agak beresiko. Sebelumnya gue nyoba pakai shieldnya RX78 entry grade, ternyata patah dan ketinggalan di dalam. Jadi harus dikeluarin dulu. Jadi kalau menurut gue sih nggak usah dipaksain ya. Kalau misalnya ukurannya terlalu ngepas, takutnya malah patah kayak gini. Dan untuk di bagian tangan kanannya, gue mau coba pasang senjatanya dari Terran Space Type ini ya. Nah, ini dia ketika sudah terpasang. Ternyata bisa, tapi malah agak longgar ya di sini. Jadi cocok-cocokan ya, nggak semua pack dengan ukuran 3 mm masuk. Jadi ada yang pas dan ada yang agak longgar. Paling dicoba aja satu persatu. Tapi cukup keren ya dengan aksesoris-aksesoris kayak gini. Dan ini penampilannya dengan ambikanya Dario Balde dan beam rifle-nya Sisus Demi Trainer ya.
cukup keren juga kalau digabungin kayak gini. Gue rasa udah semuanya yang bisa gue review tentang Transform dan board ini. Untuk kesimpulannya, menurut gue action figure ini keren ya, layak dikoleksi apalagi dengan harganya yang cukup terjangkau. Bahan plastiknya juga bagus dan sendi-sendinya juga cukup kuat ya, gak ada yang longgar dan gampang lepas. Dan kelebihannya dia bisa transform dan bisa kita pasang aksesoris ya di tangannya. Cuman kekurangannya konektornya terlalu ngepas ya buat dipasang di tangannya, jadi harus dikikir sedikit bagian dalamnya biar masuknya bisa pas. Dan satu lagi, action figure Danbo ini cocok ya buat fotografi, terutama buat kalian yang suka posting quote-quote filosofis di sosial media kalian. Tinggal cari aja background yang bagus, foto, kasih filter, dan tambahin quote, lalu posting deh di sosial media kalian. Gua rasa cukup dulu ya review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya juga sekalian, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Oh ya, kalian juga bisa follow sosial media gue ya. Semuanya udah gue tulis di deskripsi. Oke, akhir kata, walaupun ini bukan Gundam, tapi seperti biasa, mari menggundam. Bye-bye.